Saat ini ada 4 planet kecil mirip Bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa Bumi. Jadi, bukan Bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa Bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa Bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa Bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada Bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii.
Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda, seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarties sungguhan.
Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Pada bulan Februari 2025, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang bagian dalam planet kita. Selama ini kita mengira bahwa inti dalam bumi adalah bola yang padat dan stabil, tapi kenyataannya mungkin sangat berbeda dan sedikit mengkhawatirkan. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan permukaan inti mungkin sedang mengalami transformasi struktural saat ini. Para peneliti dari University of Southern California telah menganalisis data seismik selama puluhan tahun dan menemukan bahwa permukaan inti bagian dalam tampak berubah bentuk akibat pengaruh inti luar. Perubahan ini baru pertama kali diamati, tapi kemungkinan besar bisa menjelaskan keanehan rotasi inti dalam. Bahkan perubahan itu bisa jadi mempengaruhi durasi panjangnya hari di bumi. Inti bagian dalam planet kita yang terletak sekitar 5.000 km di bawah permukaan awalnya digambarkan sebagai bola besi dan nikel yang padat. Namun data baru menunjukkan lapisan luarnya mungkin lebih lunak dari yang diperkirakan. Penemuan ini didasarkan pada analisis gelombang seismik dari gempa bumi yang berulang kali terjadi di dekat Kepulauan Sandwich Selatan. Para peneliti menggunakan teknik resolusi yang disempurnakan untuk mempelajari sinyal seismik ini. Mereka mengamati anomali pada gelombang dan membuat kesimpulan yang tak terduga, pasti ada deformasi pada permukaan inti bagian dalam. Hal itu bisa disebabkan oleh interaksi turbulen dengan inti luar yang meleleh. Inti luar yang terdiri dari besi cair dan nikel memiliki peran yang sangat penting membantu menghasilkan medan magnet bumi. Sebelumnya kita tidak benar-benar memahami dampaknya pada inti dalam, tapi sekarang penelitian baru menunjukkan gerakan turbulen inti luar bisa mengganggu permukaan inti dalam. Hal itu bisa menyebabkan perubahan pada bentuknya. Gangguan ini juga bisa menjelaskan perlambatan rotasi inti bagian dalam secara bertahap. Para ilmuwan telah mengamatinya sejak tahun 2010. Di permukaan kita tidak terlalu memperhatikan perubahan ini, tapi perubahan itu bisa mempengaruhi rotasi bumi secara keseluruhan dan durasi panjangnya hari. Penelitian ini dapat membantu kita memahami lebih baik apa yang terjadi di dalam planet kita, bagaimana inti dalam dan inti luar berinteraksi, dan bagaimana hal itu mempengaruhi medan magnet dan pergerakan bumi. Tentu saja pengamatan langsung terhadap inti bumi tidak mungkin dilakukan, itulah sebabnya para ilmuwan menggunakan metode tidak langsung seperti analisis gelombang seismik. Metode ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan struktur dan komposisi inti bumi. Ketika melewati berbagai lapisan, gelombang-gelombang ini dibelokkan atau dihentikan. Hal ini bisa memberi kita petunjuk tentang sifat material yang dilewatinya. Ada juga eksperimen laboratorium, para peneliti mereproduksi tekanan dan suhu ekstrem dari inti dan mempelajari perilaku paduan besi nikel. Mereka menggunakan instrumen canggih seperti sel landasan berlian dan itu memungkinkan eksplorasi kondisi ekstrem ini. Lalu ada penelitian tentang meteorit. Sebagian meteorit berasal dari asteroid dengan inti logam seperti bumi. Komposisi kimianya terkadang memberikan petunjuk tentang unsur-unsur yang ada di kedalaman bumi. Para ilmuwan juga membuat model numerik dengan menggabungkan data seismik, eksperimental, dan geokimia. Mereka mensimulasikan dinamika internal inti. Tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi tiba-tiba berhenti berputar sama sekali? Tidak jelas, tapi kita bisa membuat asumsi. Jika yang berhenti hanya inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah ya, tidak banyak. Bahkan jika bukan hanya memperlambat gerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, dampak utamanya adalah pada kecepatan rotasi bumi. Hari-hari kita akan menjadi lebih panjang dan seiring waktu, hal ini bisa melemahkan medan magnet planet yang akan menjadi kabar buruk, tapi tidak seburuk bencana yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Saat itulah keadaan akan menjadi sangat buruk. Tanpa rotasi inti luar, bumi akan kehilangan medan magnetnya.
Dan hilangnya perisai pelindung ini akan memicu reaksi berantai yang dahsyat. Pertama, lempeng-lempeng tektonik akan mulai bertabrakan dengan cara yang kacau. Bayangkan kalau kamu sedang berada di dalam bus dan pengemudi tiba-tiba menginjak rem dan kamu terbang menabrak penumpang lain atau lantai bus. Planet ini juga akan mengalami hal yang sama tapi dengan lempeng tektonik. Tabrakan keras ini akan menyebabkan gempa bumi besar di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia, mengguncang bangunan, jembatan, dan jalan raya. Sistem air, listrik, dan saluran telepon akan hancur dalam kekacauan tersebut. Tapi ini hanya akan menjadi permulaan. Tanpa medan magnet, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan bumi. Partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari akan berinteraksi dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, merusak lapisan ozon. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi radiasi yang mencapai permukaan bumi dan menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan. Peralatan elektronik akan rusak, jaringan listrik akan runtuh, dan sistem komunikasi akan menjadi gelap. Namun efeknya tidak hanya terbatas pada manusia, semua bentuk kehidupan akan terancam. Banyak hewan seperti burung dan penyu yang bermigrasi bergantung pada medan magnet bumi untuk navigasi. Jika medan magnet itu hilang, mereka akan benar-benar tersesat, burung-burung akan kehilangan arah, dan penyu tidak akan bisa menemukan pantai tempat mereka bertelur. Untungnya kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik ini dalam waktu dekat. Inti luar bumi sangat tidak mungkin berhenti berputar dalam hidup kita atau selamanya. Jadi untuk saat ini kita aman. Namun untuk benar-benar memahami bumi, kamu harus pergi ke kedalaman 6.437 km di bawah kaki kita. Bumi memiliki 4 lapisan utama dari pusat hingga ke permukaan, inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Kecuali kerak, belum pernah ada yang menjelajahi lapisan yang lebih dalam secara langsung. Lapisan terdalam yang pernah dibor oleh manusia adalah lebih dari 12 km dan itu membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai. Di bagian paling tengah bumi terdapat inti dalam, sebuah bola logam padat dengan radius sekitar 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti dalam berada sekitar 6.437 hingga 5.180 km di bawah permukaan. Sebagian besar terbuat dari besi dan nikel, inti bagian dalamnya sangat padat. Inti ini berputar sedikit lebih lambat daripada bagian bumi lainnya dan sangat panas, mencapai suhu 5.426 derajat Celcius seperti permukaan matahari. Tekanan di sana sangat besar, lebih dari 3 juta kali lebih besar dari tekanan yang kita rasakan di permukaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan mungkin ada inti yang lebih kecil dan lebih padat di dalam inti bagian dalam yang diperkirakan sebagian besar terbuat dari besi. Inti luarnya juga terbuat dari besi dan nikel, tapi dalam bentuk cair, letaknya sekitar 5.180 hingga 976 km di bawah permukaan. Panas di sini sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium dan thorium yang menyebabkan cairan bergejolak dalam arus yang sangat besar. Gerakan ini menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Menariknya, medan magnet bumi berbalik arah setiap 200.000 hingga 300.000 tahun dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Mantel adalah lapisan bumi yang paling tebal, membentang hampir 3.000 km. Lapisan ini dimulai sekitar 30 km di bawah permukaan, terbuat dari besi, magnesium, dan silikon. Mantel ini rapat, panas, dan semi padat. Untuk membayangkannya, bayangin aja permen karamel. Seperti halnya inti luar, mantel juga bersirkulasi, tapi bergerak jauh lebih lambat. Lebih dekat ke tepi atas mantel, antara 100 hingga 200 km di bawah tanah, panasnya sangat kuat sehingga melelehkan batuan. Hal ini menciptakan lapisan batuan yang meleleh sebagian, yang disebut astenosfer. Para ahli geologi berpendapat, lapisan yang lembut, panas, dan licin inilah yang memungkinkan lempeng tektonik bumi bergerak dan bergeser.
Sebagian berlian yang kita temukan di bumi berasal dari mantel. Sebagian besar berlian ini terbentuk pada kedalaman di atas 200 km. Tapi berlian super dalam yang lebih langka bisa terbentuk sedalam 700 km. Berlian ini dibawa ke permukaan oleh jenis batuan vulkanik tertentu yang disebut kimberlite. Bagian terluar dari mantel lebih dingin dan lebih kaku, berperilaku lebih seperti kerak di atasnya. Keduanya, bagian paling atas mantel dan kerak ini disebut litosfer, adapun kerak bumi adalah lapisan terluar bumi, kedalamannya sekitar 40 km dan hanya membentuk 1% dari massa planet ini. Tapi kerak bumi menyimpan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh, membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru?
Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya! Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam.
pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang Katai Putih. Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya, di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada dua kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan, kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri, yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya,
yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai dua hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T, kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri. Dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang gak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa, Rosetta, pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan, inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan. Bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas, lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak orang melihat struktur seperti tangan di antara semua benda-benda angkasa. NASA menjelaskan bahwa bintang tersebut berputar sangat cepat, memuntahkan energi ke ruang angkasa di sekelilingnya. Hal ini menciptakan struktur yang menarik dan rumit,
seperti tangan kosmik besar yang dilihat banyak orang. Perhatikan nebula kepala kuda di rasi Orion. Ini adalah awan debu dan gas yang sangat dingin dan gelap yang pertama kali dicatat pada tahun 1888. Bayangkan gelap ini diciptakan oleh debu, dan di dasar nebula terdapat banyak titik terang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam tahap pembentukan. Perhatikan bintang yang sangat terang di sisi kiri atas kepala kuda. Radiasinya sangat kuat sehingga bintang ini mulai mengikis awan di sekelilingnya. Artinya, dalam jutaan tahun, nebula itu nggak akan tampak seperti kepala kuda lagi. Aku nggak akan ada lagi saat itu. Teleskop Very Large Telescope milik European Southern Observatory atau ESO berhasil memotret tabrakan 3 galaksi yang berbeda. Kita bahkan bisa mengamati efek tabrakan itu terhadap satu sama lain. Yang paling keren, saat bertabrakan, ketiga galaksi itu menciptakan bentuk yang bisa dikenali. Karena bukankah bentuknya seperti burung kolibri raksasa? Ini tak seharusnya ada, tak seorang pun berharap akan menemukannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya, namun teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Keenam galaksi ini yang masanya sama besarnya dengan Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Galaksi-galaksi tersebut berada sangat jauh dari kita sehingga tampak seperti titik-titik kemerahan kecil. Bahkan bagi teleskop yang sangat canggih ini, para astronom telah menganalisa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut dan memperkirakan umurnya. Galaksi-galaksi itu muncul 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan. Galaksi-galaksi semuda itu sebenarnya tidak langka. Para ilmuwan menduga gugus bintang pertama mungkin saja terbentuk setelah alam semesta meninggalkan zaman kegelapan. Itu terjadi pada 400 juta tahun pertama keberadaan alam semesta. Saat itu hanya kabut tebal atom hidrogen yang memenuhi alam semesta. Yang sangat aneh dari galaksi-galaksi ini adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang menghuninya. Tapi hal ini tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi pada masa awal-awal pembentukannya. Ditambah lagi, hasil pengamatannya tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan teleskop Hubble yang merupakan pendahulu Webb. Jadi menurut para ilmuwan, seperti apakah galaksi-galaksi awal itu? Jawabannya sederhana, muda dan kecil. Dan memang sebelumnya, sebagian besar galaksi awal alam semesta yang kita temukan hanyalah bayi-bayi ruang angkasa yang berwarna biru dan kecil. Galaksi-galaksi tersebut tampaknya baru saja muncul dari subkosmik purba dan masih membentuk bintang-bintang awal dan struktur-struktur lainnya. Sebagian besar bintang muda sebenarnya berwarna biru. Seiring bertambahnya usia, bintang-bintang itu akan berpendar lebih merah setelah bahan bakarnya habis terbakar dan mengalami pendinginan. Karena itu para astronom belum siap untuk melihat bintang-bintang tua berwarna merah di galaksi-galaksi purba yang ditemukan oleh teleskop Webb. Hal lain yang belum siap mereka temukan adalah galaksi yang lebih masif dari 1 miliar matahari, dan tetap saja hal itu terjadi. Galaksi-galaksi termasif yang ditemukan baru-baru ini tampaknya punya masa 2 atau 4 kali masa Bima Sakti. Dan yang paling mencengangkan adalah galaksi-galaksi tersebut sudah sebesar itu ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Tapi sebelum para astronom mulai menulis ulang teori-teori mereka untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi besar bisa terbentuk dengan sangat cepat setelah Big Bang, kita harus memastikan kalau apa yang kita lihat bukanlah fenomena ruang angkasa yang lain. Meskipun demikian, sebagian besar teori alternatif juga membutuhkan konsep yang sama sekali baru. Salah satunya seperti ini. Mungkin bintang-bintang di alam semesta dini memancarkan cahaya dengan cara yang tidak biasa dan eksotis. Dan karena para astronom tidak mengetahuinya, mereka tidak memasukkan kemungkinan ini ke dalam model mereka. Atau pemahaman kita tentang bagaimana bintang terbentuk mungkin tidak bisa diterapkan pada alam semesta dini. Jika salah satu dari teori-teori ini ternyata benar, maka akan menjungkir balikan pemahaman kita tentang pembentukan bintang.
Lalu bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang alat yang membantu para astronom menemukan galaksi-galaksi aneh itu? Teleskop antariksa James Webb adalah peralatan yang sangat menakjubkan, yang 100 kali lebih hebat daripada teleskop antariksa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Harga teleskop James Webb juga bisa dibilang cukup mahal. Meskipun pada awalnya, biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya 1 hingga 3,5 miliar dolar. Namun seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan biaya 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk memperbaikinya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb punya tinggi 3 lantai dan ukuran lapangan tenis, namun cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat sebesar 92%. Jika kita melihatnya, cermin teleskop ini tampak seperti emas. Namun pada kenyataannya, cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas diaplikasikan pada setiap cermin. Itu benar, tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan berharga ini cenderung memuai dan menyusut, bahkan dengan perubahan suhu yang kecil. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 57 gram. Itu cuma sepotong emas ukuran bola golf. Dan lempengan emas yang menutupi cermin hanya setebal 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini dapat melihat dengan jelas uang 1 sen Amerika dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mampu mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin, sehingga teleskop tetap dingin. Teleskop James Webb diyakini bisa mendeteksi air di eksoplanet yang jauh. Sejak lama para astronom telah menemukan planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya dengan cara mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang. Pergeseran tersebut terjadi ketika planet melintas di depan bintang. Selain itu, kita juga bisa membaca ciri khas unik pada cahaya yang bisa memberitahu kita tentang komposisi kimia planet. Dan tanda yang paling kuat dan paling mudah dibaca terjadi dalam spektrum inframerah. Dan tahukah kamu, James Webb memiliki instrumen inframerah yang canggih. Instrumen-instrumen ini bisa membantu para ilmuwan menemukan planet baru dan bahkan mengidentifikasi keberadaan air di sana. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di titik itu. Hal ini memberi dorongan ekstra pada roket. Ketika teleskop antariksa James Webb kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa batas waktu. Di sisi lain, meskipun tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini bisa saja diisi ulang bahan bakarnya dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Yang menarik pada awalnya para astronom yakin kalau menemukan sesuatu yang menarik dengan bantuan James Webb akan memakan waktu lama. Mereka mengira galaksi yang pertama kali ditemukan akan sangat kecil dan redup sehingga teleskop hanya akan menemukan beberapa kandidat yang jauh. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Segera setelah foto-foto pertama dirilis, para ilmuwan mulai menemukan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, terang, besar, dan sangat tua. Kompetisi masih berlangsung. Satu demi satu kelompok peneliti menemukan dunia baru yang memecahkan rekor. Seorang astronom bahkan mengatakan bahwa dunia ilmiah sedang panik karena tidak ada yang menduga hasil yang begitu mengesankan. Salah satu tujuan utama teleskop Webb adalah mengamati cahaya dari bintang dan galaksi pertama di alam semesta. Sayangnya, semakin jauh suatu objek, semakin cepat objek tersebut bergerak menjauhi kita. Dan semakin lama cahaya harus bergerak, semakin banyak cahaya yang merambat ke arah spektrum inframerah. Ini disebut pergeseran merah dalam astronomi.
Tapi berkat peralatan inframerahnya, James Webb bisa menyingkap dunia yang sebelumnya tak terlihat oleh kita. Jadi berkat teleskop ini kita berhasil melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh yang lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, cahaya yang dideteksi teleskop Webb membutuhkan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Luar biasa bukan? Tapi ada satu galaksi yang menonjol dibanding galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini tampaknya merupakan galaksi tertua yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini. Galaksi ini dinamakan GLASS Z13 dan usianya hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi tertua sebelumnya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah galaksi GNZ11 yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Galaksi ini terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Pada masa yang masih jarang diselidiki itu, galaksi dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan. Tapi bagaimana tepatnya proses ini terjadi? Belum ada yang tahu pasti. Mungkin saja proses ini bergantung pada hukum fisika eksotis, termasuk pengaruh materi gelap dan energi gelap atau komunikasi antara gas, debu, dan cahaya bintang yang belum banyak diteliti. Dengan bantuan teleskop Webb, para ilmuwan sekarang bisa menguji teori mereka tentang apa yang terjadi di luar sana setelah alam semesta lahir.